Halo teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana menyiapkan media untuk budidaya cacing, mulai dari yang awal sekali, artinya mulai persiapan bahannya. Nah, bahan yang salah satu bahannya yaitu kalau yang saya pakai ini adalah backlog. Ini contohnya, ini adalah backlog bekas jamur tiram yang sudah selesai dipanen, masa panennya. Nah, ini yang baik untuk media budidaya cacing seperti ini. Nah, ini karena bahannya ini dari serbuk gergaji yang kebetulan ada teman saya yang punya ini. Kemarin saya minta diberi 4 karung untuk medianya. Nah, ini adalah bahannya dari serbuk gergaji kayu. Yang saya tanya kemarin infonya dari kayu sengon. Jadi yang paling bagus itu biasanya kayu sengon sama kayu randu. Itu untuk media cacing karena tekstur kayunya itu empuk gitu. Jadi enggak terlalu tajam. Jarang yang pakai kayu jati atau kayu keras, itu jarang. Karena jamur kan butuh yang lunak-lunak seperti itu. Nah, ini yang pertama, ini yang sudah bekas, backlog bekas. Ini kalau teman-teman ada info bisa ada yang jual sebetulnya ini. Kalau ingin ternak cacing jadi murah kalau ini harganya. Ini kemudian yang kedua yang perlu disiapkan adalah ayaan atau saringan. Ini lubangnya ukuran setengah senti, terus tempatnya untuk penampung hasil ayaan. Nah, nantinya akan seperti ini. Kemarin saya sudah bikin ayaan, maksud saya sudah mengayak, menyaring hasilnya ini. Nah, caranya adalah ada 2 cara. Yang pertama, kalau punya ember seperti ini ember ini lebih gampang. Kalau saya kan karena saya kerjanya sendirian 1 orang, jadi saya pilih cara yang praktis. Karena saya tidak mungkin ngayak sendirian, jadi terpaksa saya siasati dengan menaruh ayaan ini di atas ember. Saya kasih alas embernya. Nah, kemudian selanjutnya ini backlognya saya hancurkan dulu di sini, diremat-remat seperti itu. Ini terserah mau rematnya seperti apa, mau sama tangan atau pakai alat, tidak masalah. Nah, kemudian nanti yang kecil-kecil tinggal kita serok atau ya terserah mau menggunakan serok seperti ini supaya lebih cepat, atau pakai tangan langsung seperti ini, terserah. Poinnya adalah, poin pentingnya nanti setelah hancur, usahakan ini kondisinya itu banyak yang sudah jadi remah-remah gitu ya. Jadi kalau masuk ayaan biar cepat. Kondisi backlog itu macam-macam ya. Usahakan kalau bisa itu kering, karena ini ada yang basah. Kalau basah itu susah. Ini basah itu susah hancurnya. Maksudnya tidak tidak gampang lepas gitu loh, tidak brittle, tidak rapuh, jadi dia ulet gitu loh kalau mau pisah itu, sehingga nanti ngayaknya itu susah, masih lengket. Tapi kalau yang ini nih kering, nah kering itu gampang kalau kering. Jadi usahakan pada saat mau mengayak itu kalau bisa backlognya kondisi kering, karena kalau bahasa Jawa itu gamoh. Nah, seperti ini, brittle, bahasa Inggrisnya brittle, seperti itu. Jadi untuk meremah itu gampang, sehingga nanti ngayaknya lebih cepat, seperti itu. Nah, ini, tapi ini karena kemarin saya nyimpannya itu kena tampias air hujan, jadi sebagian besar ada yang basah. Oke, caranya kita bisa serok bagian yang besar-besar, jangan diikan dulu. Nah, kalau saya kan sendirian, saya taruh di atasnya.
kita tinggal menggoyang-goyangkan saja seperti ini. Ya ini memang agak lama karena ya itu tadi resikonya kalau bekerja sendiri memang harus telaten seperti ini. Nah ini nanti pasti ada sisa-sisa serbuk kayu yang gede-gede. Ini kita tujuannya untuk memisahkan itu karena ini tidak bagus untuk media cacing. Jadi ada serpihan kayu dari tempat penggergajian yang terikut biasanya itu besar-besar. Nah kita menghindari menyortir itu seperti ini. Ini kan nanti buat cacing kan apa ya, cacing kan lunak kontur tubuhnya, dia ini tajam. Kalau ada serpihan bekas gergaji kayu yang tidak sempurna itu terikut, makanya perlu. Nah ini kan kayu seperti ini. Jadi ini yang perlu kita pisahkan supaya nanti medianya itu homogen, artinya sama, ukurannya sama, sehingga tujuannya kenapa kalau disaring ini supaya satu, yang pertama itu homogen dalam artian ukuran medianya sama, itu yang pertama. Yang kedua, dengan ukuran sama ini nanti kondisi media itu poros itu banyak porinya, banyak ruang-ruang kosong, sehingga cacing itu mudah beradaptasi, mudah untuk bergerak dalam mencari makan di sela-sela kokopit maksud saya backlog yang sudah kita saring gitu loh. Jadi dia untuk moving atau bergerak dari sini atau ke sana itu untuk nyari makan itu lebih mudah. Poinnya seperti itu yang terpenting. Jadi kita upayakan medianya itu cocok. Nah yang cocok itu seperti apa, yaitu medianya itu seragam, ya mirip meniru kondisi tanah kan lembut, yang gembur paling disukai. Nah gembur itu artinya apa? Gembur itu artinya poros, pori-porinya banyak. Nah kita meniru itu, meniru habitat alaminya supaya cacing itu betah dan cepat untuk berkembang seperti itu. Oke. Nah seperti ini. Kalau yang sudah keras-keras ini, ada beberapa backlog yang sebetulnya bukan kayu tapi dia keras saking lamanya mungkin. Nah itu nanti bisa direndam. Ini kita pisahkan dulu. Mungkin ada, nanti mungkin seperti ada yang keras seperti ini, besarnya seperti ini atau seperti ini, yang tidak mungkin bisa masuk ke melewati saringan. Ini tidak usah dibuang karena backlog itu kan juga salah satu makanan cacing juga. Nah nanti caranya direndam. Coba saya tunjukkan sebentar. Jadi ini kemarin ada bagian kecil yang sudah saya rendam. Kalau direndam memang dia tidak bisa tenggelam ya, karena dia kan bahannya kayu, jadi mengambang, jadi harus ditekan-tekan ke bawah. Nah ini kalau sudah direndam, nanti dilihat kondisinya. Kalau sudah empuk, ini kan masih ada yang keras. Kalau sudah empuk tinggal dihancurkan aja. Kemudian nanti disaring lagi, kita kita ayak lagi sampai kering, dihancurkan, dilumatkan seperti ini. Nanti kan kita hilangkan airnya. Nah backlognya yang kita bisa pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, bila menemukan nanti terpaksa seperti ini basah inilah ini. Cuman dia apa ya, kalau bahasa Jawa itu gamoh, mudah hancur. Meskipun basah mudah hancur. Nah ini, nah itu kalau diayak di sini, dimasukkan saringan, dia tidak akan bisa tembus karena dia ikatannya ini. Nah ini caranya gampang. Ini makanya saya kasih alas, tatakan di atas ember supaya ada fungsinya juga, karena saya sendirian. Ini tinggal kita tekan saja. Nah ini istilahnya seperti diparut, dia akan masuk. Karena ini kan lumayan keras, lebih keras daripada backlognya ya. Jadi backlognya kalah. Akhirnya seperti diparut, ukurannya ya pasti mengikuti saringan. Seperti itu. Ini cara yang lebih mudah.
Untuk yang bekerja sendirian seperti saya, ini bisa ditiru. Nah ini malah lebih gampang kalau yang itu, cuman ya memang ya kita harus ada usaha ekstra untuk nekan. Ini lagi contohnya, ini sudah hilang ya, ada loh, hilang bersih. Nah ini coba satu lagi contohnya, ini kan kalau diayak enggak bisa, enggak mungkin. Ini kan harus dihancurkan dulu karena lengket. Ya tinggal kita tekan aja seperti ini. Nah dia akan halus sambil di kalau bahasa Jawa digetrok-getrok gitu ya, digetarkan lah. Tujuannya digetarkan itu ya supaya yang ukurannya lebih kecil itu jatuh dan yang menempel pada kawat saringan ini bisa lepas. Contoh satu lagi yang, nah ini basah bener, ini banyak airnya ini masih loh, ini masih keluar air. Nah ini kan tidak mungkin diayak, ya udah ditekan aja. Dan nanti kalau menemukan seperti ini hewan apa, ulat yang di backlog ya ini dibuang aja, karena ini juga jadi salah satu hama. Ini yang tidak perlu, jadi nanti kita buang, harus kita seleksi. Nah contohnya seperti itu. Nah ini tadi ya kita teruskan aja, habiskan ya. Nah ini nanti kalaupun ada yang keras pasti terasa pas kita tekan tadi. Nah, ini kan ada apa, serpian kayu yang di tempat penggergajian, istilahnya itu serbo grajen, istilahnya grajen kalau di tempat saya istilahnya, yang harus kita saring, kita hilangkan. Bahkan ada yang besar loh ini kan tidak mungkin kita campur di media nanti, makanya harus kita buang ini. Cuman ya resikonya harus ngambil satu-satu, kalau terasa tajam gitu, keras, nah itu berhenti ngambili gitu, harus telaten ya, karena memang ini kondisinya basah, jadi mau tidak mau kita harus telaten milih satu-satu. Nah seperti itu bis. Nah hasilnya contohnya ini. Nah ini bisa dilihat hasilnya akan rata. Nah ini nanti tinggal dicampur, kan ada yang basah ada yang kering, ini tinggal dia campur sehingga kondisinya tadi nanti cukup lah kadar airnya rata. Nah ini kan apa ya istilahnya, kayak remah gitu loh, gembur. Nah ini yang cocok buat cacing. Jadi nanti tinggal kita campurkan dengan bahan yang lain makanannya, yaitu kalau saya nanti pakai ini medianya backlog dicampur dengan kuhe sapi, kalau bahasa Jawanya celetong itu. Oke, nah ini poin penting dalam penyiapan untuk backlog ya. Jadi kita ada dua nanti media bahannya, itu ada dua, backlog sama kuhe sapi. Ini yang pertama untuk persiapan backlognya, caranya seperti ini. Yang kedua adalah kuhe sapi. Ini dia barangnya. Ini setelah difermentasi ya. Jadi kotoran sapi difermentasi, setelah difermentasi baru bisa dicampur dengan backlog. Nah supaya cacingnya
langsung bisa mendapatkan makanan nanti ya. Ini makanannya untuk cacing. Nah, bagaimana cara fermentasinya nanti akan saya tunjukkan untuk video yang lain supaya tidak terlalu panjang. Ini singkatnya, intinya kohe sapi yang akan kita pakai yang lebih baik itu adalah difermentasi dulu. Fermentasi bisa buatan atau dari tempat asalnya. Artinya di tempat asalnya, mungkin di tempat pembuangan kotoran sapi itu udah lama lapuk. Nah, itu yang bisa kita pakai untuk media atau untuk makanannya cacing. Nah, bagaimana caranya? Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana cara menyiapkan media cacing dari dua macam ini. Saya siapkan dulu peralatannya. Oke, ini sudah kita siapkan dua bahannya, kohe sapi yang sudah difermentasi sama backlog yang sudah kita ayak. Nah, untuk pencampurannya terserah teman-teman, bisa dicampur dulu di luar kotak. Ini sudah saya siapkan kotaknya untuk media cacingnya. Nanti tinggal nanti kita uji apakah medianya itu cocok atau tidak. Nah, langkah awalnya kita bisa masukkan backlognya dulu. Ini hasil backlog yang tadi sebagian saya tunjukkan hasil ayaan tadi. Jadi real, bukan bikinan. Jadi ini untuk melihatkan bahwa ini aslinya. Nah, ini hanya untuk contoh ya, karena ini backlognya kurang kalau untuk penuh. Sebetulnya harusnya isinya itu paling tidak setinggi ini, jadi paling tidak 1 cm dari tepi atas batasnya itu, karena ini ketinggiannya sekitar 15 cm. Paling tidak ukurannya itu kedalamannya sampai tebal media itu 10 sampai 12 lah yang bagus. Ini ukuran 70-40 kotaknya. Oke, nah setelah itu kita masukkan kuenya kalau bisa nanti kita campur, tujuannya supaya rata. Jadi posisi dimanapun cacing nanti berada itu bisa menemukan makanan. Ini yang besar-besar, sisa kohe sapi yang sisa rumputan atau rumput gajah atau apa itu ya, kita singkirkan saja, karena nanti akan mempengaruhi kesulitan kemudahan untuk pemilahan. Ini terserah komposisinya, kalau saya sih tidak pernah saya timbang ya. Jadi kira-kira saja, paling tidak 1:1 lah. Karena untuk backlog sendiri itu sebetulnya adalah makanan juga bagi cacing selain kohe sapi. Bagi yang teman-teman yang merasa risih, sebaiknya pakai sarung tangan latek atau plastik bisa ya, karena ini kan kotoran. Bagaimanapun juga kita harus menjaga safety, keselamatan dan kesehatan, supaya tidak terlalu berisiko nanti. Takutnya kelupaan megang apa-apa yang lain, nanti malah menyebabkan penyakit. Oke, ini sudah cukup banyak saya rasa. Nah, ini tinggal kita campur. Ya, ini ada sisa-sisa rumput sedikit, tidak apa-apa lah, asalkan jangan besar-besar. Nah, ini kita campur rata. Ini tidak ideal ya,
bukan kapasitasnya. Jadi ini saya buat untuk contoh saja. Usahakan merata, jadi jangan sampai ada kohe yang masih menggumpal besar-besar. Usahakan merata semua, kohenya itu bisa terpisah kecil-kecil, karena kohe kan nggak bisa, ya bisa sih kalau dikeringkan dulu, cuman kalau kering itu untuk menyerapnya susah cacing, jadi memang lebih bagus yang agak basah. Ya memang harus telaten ya, betul-betul memperhatikan, karena ini mempengaruhi hasil. Baik, ini sudah selesai teman-teman, sudah saya ratakan. Nah sekarang kita akan pastikan bahwa media ini sudah sesuai, cocok untuk budidaya cacing. Nah ini kalau misalkan seperti ini, sorry mumpung ketemu, jadi kalau ada ini kotoran yang ikut dari backlog atau dari mana, saya perbesar dulu supaya kelihatan, backlog atau dari kotoran sapinya, kohenya ini yang seperti tadi, ini dibuang saja. Ini lolos dari yang backlog tadi rupanya. Oke, nah untuk mengetes cocok atau tidaknya media, maka kita perlu tes langsung dengan menggunakan cacing. Sebentar saya ambilkan cacingnya. Oke, karena ini untuk tes saya ambilkan beberapa ekor saja, kita pisahkan. Ini lumayan gemuk-gemuk, hasil dengan media kohe dan backlog gede-gede. Oke, kita coba kita pisahkan di beberapa tempat. Ini panjang-panjang bisa sampai 20 cm ini. Panjang. Nah ini kalau dia langsung masuk berarti media ini cocok. Kalau dia lari-lari di tepi-tepi itu berarti medianya nggak cocok, jadi harus diganti. Oke, kita lihat reaksinya seperti apa. Ini satu persatu sudah mulai masuk rupanya. Ini udah langsung masuk. Ini juga sudah langsung masuk. Ini kalau medianya poros itu gampang sekali masuk, jadi media poros itu mempermudah seperti yang saya jelaskan di video yang lalu. Penyiapan untuk mengayak itu ya ini fungsinya supaya dia itu cepat, karena poros, medianya poros, dia langsung bisa masuk. Ini kalau sudah masuk sebagian, tinggal sentuh bagian belakangnya yang belum masuk, cepat dia masuknya. Ini contohnya. Ini kalau disentuh dia langsung cepat masuk, karena dia udah menemukan jalannya. Ini udah hilang. Nah ini tinggal sedikit. Ini disentuh aja langsung dia cepat, karena udah gampang. Ini masih ada yang tadi. Udah habis, tinggal yang ini, tinggal satu. Nah kalau udah poros cepet dia masuk. Nah ini sudah habis, nggak sampai 2 menit, berarti medianya cocok. Nah untuk selanjutnya tinggal perawatan saja, pemberian pakan. Nah, ini video tentang persiapan media, mulai dari penyiapan backlog sampai siap tebar untuk mulai budidaya cacing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mulai nyoba.
budidaya cacing. Dan terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk melihat video ini. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di komen, karena nanti akan saya jawab sebisa saya. Terima kasih, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.